saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Pulau Jawa. Raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak ini adalah 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada tahun 1500 hingga tahun 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Pulau Jawa. 2. Adipati Unus. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus. Sebelum menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Pada tahun 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut. Kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathaillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir
Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. 4. Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawotopati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun. Ketika Arya Penangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada tahun 1547. 5. Arya Penangsang. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadi Wijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahkannya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadi Wijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadi Wijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Peninggalan sejarah kerajaan atau Kesultanan Demak ini adalah 1. Pintu Bledek, 2. Masjid Agung Demak, dan 3. Makam Sunan Kalijaga. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.